Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Kami mohon maaf kalau beberapa minggu ini sempat tidak tayang karena satu dan lain hal. Tetapi hari ini kami sangat bersyukur bahwa kami masih bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan apa yang kami bisa lakukan, yaitu dengan memberikan renungan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap keadaan kita tetap baik-baik saja, kita tetap dilindungi Tuhan seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah lekang di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya, maka kita akan tetap ditegakkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bisa melihat sebuah bulu, ya, sebuah bulu itu seperti bambu. Terkadang bambu itu yang menjulang tinggi, dan pada saat dia dihembus angin, dia bisa menari ke sana kemari dengan gagahnya. Dia bisa memperlihatkan kekuatannya. Walaupun angin menerpa, dia tetap menari ke kanan ke kiri dan bisa memperlihatkan betapa tegaknya dia. Tetapi satu kali saat bambu itu juga bisa patah, bambu itu bisa terkulai. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang pada suatu kali saat kita berada pada satu posisi yang tidak berdaya lagi. Apakah kita tetap membiarkan kehidupan kita tetap tidak berdaya, tetap terkulai? Apakah kita membiarkan hidup kita menjadi bahan cemoohan orang, menjadi bahan ejekan orang, atau kita tetap di dalam keterpurukan? Hari ini, renungan kita hari ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap menghargai bagaimanapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, serusak apapun keadaan kita. Dia tetap menghargai kita. Kita tetap menjadi umatnya yang berharga di matanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap berharga di mata Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius 12 ayat 20 dan 21. Matius pasal yang ke-12 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ayat 21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Puji nama Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak selamanya kita bisa tegak berdiri. Tidak selamanya kita bisa memamerkan kekuatan kita. Tidak selamanya kita bercahaya di depan orang. Ada saatnya, ada kalanya kita menjadi bulu yang terkulai. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada banyak tanaman, ya. Kalau daunnya sudah mulai terkulai, saya akan cepat-cepat mengambil gunting, dan saya akan menggunting itu karena itu saya anggap satu pemandangan yang tidak baik. Ya. Kalau misalnya saya mempunyai lilin dan lilin itu hampir habis dan tidak bisa menyala lagi, biasanya kita terus matikan, kita ganti dengan yang baru. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita, begitu Dia mengasihi kita, sekalipun kita sudah menjadi bulu yang terkulai, yang tidak bisa dipandang baik lagi, maka Tuhan akan menegakkan kita. Dia tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak akan mematahkan semangat kita yang sudah patah. Apa yang menyebabkan
menyebabkan buluh itu terkulai? Apa yang menyebabkan kehidupan kita kadang-kadang sudah tidak berdaya lagi dan sudah tidak dipandang orang lagi? Saya belajar beberapa hari ini bahwa buluh yang terkulai itu, orang yang sudah patah semangatnya, bisa jadi yang pertama, dia mengalami masa lalu yang gelap. Dia mengalami masa lalu yang gelap. Dia membuat satu kesalahan yang fatal di masa lalunya, sehingga dia tidak bisa tegak berdiri lagi. Apalagi di sekitar kita, di sekitar orang yang sudah membuat kesalahan itu, menuding-nuding kesalahannya dengan tidak memberikan maaf. Biasanya buluh yang terkulai itu adalah suatu kehidupan yang pernah gagal di dalam usaha, gagal di dalam sekolah, maka dia akan seperti buluh yang sudah terkulai. Kesalahan yang fatal, kegagalan di masa lalu, itu menyebabkan seseorang itu tidak bisa berdiri lagi. Sudah tidak ada harapan. Orang yang membuat kesalahan di masa lalu itu selalu diingat-ingat kesalahannya oleh orang lain. Kadang-kadang dia pada saat dia ingin berdiri, dia ingin melayani, dia ingin memberitakan firman Tuhan, tidak dianggap lagi. Karena apa? Karena orang memandang masa lalunya. Gak pantas dia melayani, tidak pantas dia membawakan firman Tuhan, karena masa lalunya bobrok. Terus kalau kita semua menuding-nuding, menyalahkan orang yang masa lalunya sudah mengalami suatu masa lalu yang jahat, masa lalu yang fatal, terus siapa yang akan menegakkannya? Tetapi Tuhan Yesus tidak akan mematahkan buluh yang sudah terkulai. Dia dengan kasih-Nya akan menegakkan kembali. Dia dengan kasih-Nya akan membuat dia berdiri kembali. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan tidak membuat kesalahan lagi. Buluh yang sudah terkulai itu, dia tidak bisa menari-nari lagi di terpa angin. Dia akan diam. Yang menyebabkan, yang lain lagi, hal yang menyebabkan buluh yang terkulai adalah sakit, penyakit yang menggerogoti tubuh dan menggerogoti uangnya, menggerogoti kekayaannya, menggerogoti tubuhnya, sehingga dia merasa tidak berdaya lagi. Yang dulunya dia gagah, yang dulunya dia mempunyai wibawa yang sangat hebat, yang dulunya dia merasa menjadi orang yang bisa menolong ke sana kemari, tetapi saat penyakit menggerogoti tubuhnya, saat ekonominya sudah mulai morat-marit karena tubuhnya sudah digerogoti oleh penyakit, ekonominya sudah digerogoti untuk berobat, maka dia seperti buluh yang terkulai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya sampai merasa tidak berdaya lagi, tidak berguna lagi, mari kita bangkit kembali. Tumbuhkan semangatmu. Mari kita berharap kepada Tuhan. Manusia hanya bisa menyalahkan, manusia hanya bisa mencibirkan, tetapi Tuhan dengan tangan kasih-Nya yang luar biasa akan menggendong Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan semangat baru. Dia berkuasa, bahkan Alkitab mengatakan bahwa kuasanya lebih daripada segala-galanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berobat sekarang, dengan usaha manusia berobat, tidak salah, tetapi dahulukan Tuhan, libatkan Tuhan, sehingga Dia mendahului dan Dia nanti akan mengangkat Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak akan terkulai lagi, tetapi Bapak Ibu Saudara akan menjadi tegak kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak ada kata menyerah. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dia adalah harapan kita yang selalu memperdulikan kita. Sekalipun orang lain tidak menganggap kita dan menganggap kita itu sebagai sampah,
Seperti saya katakan tadi, kalau tanaman saya ini lagi patah daunnya, saya akan tetap mengguntingnya dan membuangnya. Tetapi Tuhan tidak. Dengan kehidupan kita, Tuhan akan selalu datang kepada kita, memberikan semangat baru. Yang kedua, tadi mengenai bulu. Yang kedua, di dalam ayat dikatakan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sumbu yang sudah menderip kata orang Jawa, sumbu yang sudah kelip-kelip, yang tidak ada terangnya lagi. Kalau kita melihat lilin yang sudah atau lampu minyak yang sudah tidak ada minyaknya lagi, terus kita padamkan. Tetapi Tuhan tidak memadamkan sumbu yang telah pudar. Dia akan memberikan semangat kepada kita. Apa artinya sumbu yang sudah pudar? Mungkin dahulu kehidupan kita penuh dengan kegemilangan. Kita seperti cahaya yang terang benderang. Di dalam pelayanan kita mendapatkan pujian dan sanjungan dari banyak orang. Sebab kita seperti nyala yang luar biasa. Kita dipuji kemana-mana, kita disanjung kemana-mana, orang mengidolakan kita. Ya. Tetapi sekali saat sumbu itu pudar, saudara. Kegemilangan kita sudah tidak ada lagi. Keceriaan kita sudah tidak ada lagi. Apa yang menyebabkan bahwa sumbu itu akan pudar? Mungkin saat ini kita lagi tidak berdaya. Seperti saya, usia sudah 60 lebih. Kebanyakan orang yang sudah sepuh itu sudah semangatnya tidak sama dengan orang yang muda-muda. Sumbu kita sudah mulai menderit-menderit, lampu kita sudah mulai pudar, cahaya kita mulai tidak ada lagi, kegemilangan kita sudah tidak ada lagi karena dimakan oleh usia. Tetapi Tuhan tetap mengangkat kita. Semangat yang ada dalam diri kita ini akan menyalakan sumbu yang telah pudar. Walaupun kita tidak ada kekuatan lagi seperti saya, berbeda dengan kekuatan 20 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tetap menjadi alatmu. Tuhan, aku tetap menjadi sinar yang akan menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan. Maka Tuhan akan memberikan semangat kita, akan memberikan kekuatan kepada kita dengan apa yang kita bisa lakukan. Mari kita lakukan sehingga sumbu kita tidak pudar lagi, tetapi sumbu kita tetap menyala dan kita sanggup memberi penerangan kepada orang lain di sekitar kita. Haleluya. Mungkin fisik kita menjadi lemah karena sakit penyakit. Gak bisa lagi yang biasanya berdiri di depan altar dengan sukacita karena fisik yang lemah sudah tidak dipakai lagi. Tapi Tuhan masih pakai saudara dan saya. Saudara masih mau pakai dengan alatnya yang lain. Saudara dan saya bisa menjadi pendoa yang baik. Itu sumbunya tidak pudar, tetapi sumbunya tetap menyala. Kita akan tetap bekerja buat Tuhan. Itu dalam masalah kerohanian kita, di dalam masalah kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sumbu kita sudah pudar, minta kekuatan kepada Tuhan. Pasti Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya saya senang dengan ayat ini. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkan. Kita akan tetap bisa menjalani hidup ini. Walaupun sekarang kita sudah tidak berdaya, tetapi kita tetap mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena Dia yang akan mengangkat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita akan buka di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur.
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan akan mengangkat derajat kita. Tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan, tetap semangat, sebab kita mempunyai Allah, kita mempunyai Tuhan yang dapat mengangkat kita dari keterpurukan kita. Kita masih punya harapan. Tidak ada kata untuk patah semangat, tidak ada kata untuk patah harapan, tetapi kita tetap mau semangat. Kita tetap mau berserah kepada Tuhan, sebab Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dari dalam debu itu berarti dari keterpurukan kita yang sangat dalam. Sedalam apapun keterpurukan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Orang lain boleh menganggap kita sampah, orang lain boleh menganggap kita tidak berarti, orang lain boleh menganggap kita tidak ada gunanya lagi. Tetapi Tuhan tetap tidak akan memutuskan, tidak akan mematahkan ulu yang telah terbuai, dan Dia tidak akan memadamkan sumber yang telah pudar. Dia akan menjadi pengharapan bagi kita semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun keadaan kita, apapun masalah kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita tidak akan mengalami keterpurukan terus-menerus, tetapi kekuatannya, semangatnya akan diberikan kepada kita semuanya. Demikian renungan kita pada hari ini, dan saya percaya renungan kita hari ini akan berguna bagi kita. Tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang sekarang dalam keadaan terpuruk ekonominya, menghadapi anak-anak yang tidak kunjung selesai permasalahannya, menghadapi sakit penyakit yang berbulan-bulan bahkan bertahun kita hadapi. Tetapi Tuhan tetap mempedulikan kita, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia, sebab Dia yang mempedulikan kita dan kita berharga dengannya. Puji nama Tuhan. Inilah renungan kita pada hari ini. Mari kita merenungkan setiap ayat firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, dan saya berharap renungan kita hari ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan kita, tetap menggunakan protokol pemerintah karena sampai hari ini pandemi belum berakhir. Tetap menggunakan masker kalau Bapak Ibu Saudara kemana-mana, tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan, ya, menjaga jarak. Itu usaha kita, ya, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita dan melindungi kita, dan kita tetap mengalami berkat-berkatnya yang luar biasa pada hari ini. Tetap doakan buat pelayanan kami yang ada di desa ini. Hari-hari ini kami tengah bergumul dengan pemberian sebuah sebidang tanah, supaya Tuhan segera mewujudkannya, dan supaya Tuhan segera memberikan tempat ibadah yang layak bagi kita yang ada di desa ini. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.